Halo sahabat detak, selamat datang di Heartology Cardiovascular Hospital bersama saya Dr. Ratna. Pada hari ini kita akan membahas suatu terobosan besar di dunia kardiologi bersama dengan Dr. Sunu Budi Raharjo, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia di Heartology Cardiovascular Hospital. Halo sahabat detak. Dokter, banyak mungkin orang yang mendengar istilah aritmia itu, dok. Ya. Tapi sebenarnya apa sih itu, dok, aritmia, dan seberapa sering terjadinya aritmia itu di Indonesia, dok? Baik, Dokter Ratna. Aritmia adalah gangguan irama jantung yang terjadi karena denyut jantung terlalu cepat, ya, atau denyut jantung terlalu lambat, atau tidak teratur. Jadi variasinya digolongkan menjadi 3 kelompok itu, Dokter Ratna. Ya. Jadi cukup luas ya, dok, untuk bahasan aritmia ini ya, dok. Ya, namun betul. Untuk jenisnya aritmia yang mungkin paling umum terjadi mungkin di Indonesia ini apa aja sih, dok? Sebenarnya prevalensi atau angka kejadian aritmia baik di Indonesia maupun di seluruh dunia kurang lebih hampir sama, ya, Dokter Ratna. Artinya proporsi terbesar dari gangguan aritmia adalah fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi. Kemudian ada kelompok lain yang cepat adalah supraventricular tachycardia atau SVT. Kemudian ada lagi ventricular tachycardia atau VT. Kemudian ada yang lambat itu misalnya atrioventricular block atau AV block yang denyutnya antara serambi dan bilik tidak connect, ya, tidak berhubungan karena dia blok di tempat listrik jantungnya. Kemudian ada juga yang sumber listriknya itu namanya sinus node, dia tidak firing, dia tidak memberi impuls yang cukup, sehingga membuat denyutnya tidak sufisien, tidak cukup untuk seseorang beraktivitas. Dan di antara berbagai jenis aritmia tadi yang paling banyak adalah fibrilasi atrium. Apa sih komplikasi yang paling sering mungkin didapatkan dari aritmia yang paling banyak ditemui ini, dok? Mungkin sedikit saya jelaskan mengenai fibrilasi atrium, ya, Dr. Ratna. Baik. Ini gambar di sebelah kiri ini menunjukkan ruang-ruang jantung, ya. Dan ruang jantung ada 4, 2 di kiri dan 2 di kanan. Ini serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Dan di dalam ruang jantung tadi ada otot, ya. Otot itu di dalamnya ada sistem listrik jantung yang warna kuning seperti dalam ilustrasi ini. Jantung ini akan berdenyut ketika ada instruksi dari komandan atau sumber listrik di jantung yang disebut dengan sinus node untuk memberi impuls. Nah, kemudian akan disalurkan ke listrik jantung yang di bawahnya. Dalam kondisi normal, denyut listrik jantung itu antara 60 sampai 100 kali semenit. Jadi instruksi dari si sinus node ini 60 sampai 100 kali semenit. Pada kondisi fibrilasi atrium, yang memberi instruksi itu bukan sinus node ini, Dr. Ratna. Tapi yang memberi instruksi ini, bintang-bintang yang banyak ini. Jadi firingnya banyak, sehingga denyutnya akan menjadi super cepat, terutama yang ada di serambi jantung atau di atrium. Jumlahnya kira-kira berapa? Di atas 100 yang Di atas 100, ya. Bahkan lebih dari 400. Firingnya itu membuat si atrium atau serambi jantung berdenyut lebih dari 400 kali semenit. Sehingga kita tidak akan bisa melihat pompa yang dihasilkan cukup. Karena dia hanya bergetar atau berfibrilasi. Nah, ini konsekuensinya tentu banyak, ya. Satu yang paling signifikan adalah karena dia tidak memompa dengan baik, maka sebagian darah akan menggumpal. Nah, kalau dia menggumpal, maka nanti kita akan bisa melihat bahwa resiko terjadinya stroke ini 5 kali lebih tinggi ketika seseorang mengalami fibrilasi atrium. Jadi darah yang tidak terpompa tadi menggenang menggumpal, dan
gampang lepas, terjadilah risiko stroke yang 5 kali lebih tinggi dibanding mereka yang tidak fibrilasi atrium. Namun di samping stroke ya, yang paling menjadi concern kita, ada hal-hal lain yang juga bisa mengganggu pasien dengan fibrilasi atrium. Tentu yang pertama gejalanya sendiri kan ada sesuatu yang tidak normal. Karena kan jantung kita ini berdenyut kurang lebih 100.000 kali. 100.000 kali. 100.000 kali. Itu Tapi normal, kan Dok? ya normalnya itu 100.000 kali per 24 jam. Tapi kan nggak merasakan kalau Nggak jantungnya rasa, berdenyut 100.000 kali. Nah, ketika kita merasakan sensasi denyut itu, maka akan mengganggu seseorang. Ya kita lagi kerja misalnya, Dokter Ana lagi kerja, tiba-tiba merasa jantungnya berdenyut, itu sudah tidak nyaman. Jadi satu, kualitas hidupnya akan terganggu, tidur juga nggak bisa, karena waktu mau tidur tiba-tiba dok. Nah itu kan hal yang secara kualitas hidup sudah terganggu. Di samping tentu risiko yang stroke tadi ya. Kalau dia terlalu cepat, bisa bikin pingsan. Karena yang di atas tadi 400 memang, tapi Tuhan memberi kita rem yang di Evernote tadi, yang membuat denyut yang 400 dari atas tadi bisa dikurangi. Ini kan contohnya ini ya. Ini yang atasnya itu 400-500. Tapi yang di bawah, ini yang tajam-tajam ini adalah denyut yang dari bilik jantung atau ventricle. Itu nggak sampai segitu. Kalau sampai di atas 250, biasanya pasien sudah pingsan. Jadi Tuhan memberi kita ini, namanya Evernote ini. Jadi rem itu akan menjaga tidak sampai 400-an. Kalau kita punya mobil kadang-kadang remnya kan blong. Nah, ini juga bisa terjadi, remnya bisa blong dan terjadi denyut yang di ventricle juga cepat, dan itu tentu akan berisiko terjadi pingsan karena tidak adekuat pompa jantung ke otak. Kemudian yang lain tentu ada gangguan tidur, kecemasan dan sebagainya. Di samping itu, atrial fibrilasi ini juga akan meningkatkan risiko penurunan pompa jantung atau yang disebut dengan heart failure. Karena dia kan bekerjanya selain nggak teratur juga cepat. Tentu itu akan membuat capek dan meningkatkan risiko kematian tentunya. Nah, jadi secara kualitas hidup terganggu, risiko stroke, risiko gagal jantung, dan risiko meninggal juga lebih tinggi. Dan tentu untuk masyarakat, untuk negara, untuk pemerintah akan meningkatkan biaya kesehatan. Itu risiko yang kita harus jaga dan waspadai dari fibrilasi atrium. Jadi cukup panjang juga ya dok ke belakang risikonya kalau sudah terkena atrial fibrilasi tadi ya dok. Jadi bagaimana dokter cara menangani dari atrial fibrilasi ini dok? Ya, ini banyak hal yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi pasien dengan fibrilasi atrium. Kita coba lihat di sini ada panduan dari European Society of Cardiology. Mereka menggunakan istilah CARE. Yang pertama adalah CARE itu singkatan dari C, itu Comorbidity and Risk Factor Management. A itu adalah Avoid Stroke dan Thromboembolism. Kemudian R itu Reduce Symptom and Rhythm Control. Dan E adalah Evaluation. Saya akan fokus pada yang pertama adalah C, jadi Comorbidity dan Risk Factor Management. Karena atrial fibrilasi itu terjadi terutama pada mereka yang usia lanjut, walaupun pada usia muda juga ada, tapi terutama pada usia lanjut, tentu faktor-faktor yang menjadi pencetus harus dijaga dari awal. Di sini ada obesitas, ada hipertensi, ada diabetes, ya, yang tentu harus dijaga jangan sampai membuat terjadinya fibrilasi atrium lebih dini. Karena kan dalam prevalensinya kalau pada usia kurang dari 40 itu nggak sampai 0,5% terjadinya atrial fibrilasi. Tapi di atas 60 itu sekitar 4-5%. Kalau di atas 70 sudah sampai di angka 70%-an. Artinya kalau kita di masyarakat ada pasien yang usia 75, 100 orang, maka sekitar 10 itu AF. Jadi tentu itu hal-hal yang harus diwaspadai ya. Kemudian yang lain adalah avoid stroke. Karena dia ada risiko stroke yang 5 kali lebih tinggi tadi, maka harus jaga jangan sampai terjadi stroke. Bagaimana caranya?
pada pasien atrial fibrilasi sangat disarankan untuk secara rutin minum obat pengencer darah untuk mencegah terjadinya gumpalan tadi. Dan yang tidak kalah penting tentu adalah ini, karena di dalam kita tata laksana pasien, dua goal utama adalah memperbaiki kualitas hidup, dan yang kedua adalah memperpanjang usia. Kalau dia muncul berdebar, kalau dia keliyengah, kalau dia bahkan pingsan, itu kan kualitas hidupnya jelek. Sehingga kemunculannya harus dicegah, bahkan kalau bisa dihilangkan. Jadi di situ adanya rhythm control. Caranya dengan menghilangkan si bintang-bintang yang membuat fibrilasi atrium tadi. Tentu obat juga kita harus berikan, tapi juga harus dicari yang membuat si listrik jantungnya menjadi tidak teratur dan sangat cepat tadi. Kita lihat di sini yang normal tadi ini seperti ini kan. Ini listrik yang normal tadi, gelombangnya akan seperti ini. Tapi kalau pada pasien dengan fibrilasi atrium, itu akan jadi seperti ini. Ini contoh. Ini pas normal ini. Normal, normal, normal. Ini gambarannya di rekaman tidak teratur seperti ini. Tapi sebenarnya di dalam jantungnya, yang disebut dengan vena pulmonalis itu, Dr. Ana, itu kacau seperti ini. Ini garis-garis yang tajam ini adalah listrik-listrik yang kalau di ilustrasi tadi kan bintang-bintang tadi. Tapi gambarnya seperti ini, kacau banget kan. Nah inilah yang saya sampaikan tadi, denyutnya bisa sampai 400-500. Nah ini yang harus dicari dan harus dihilangkan. Nah caranya tentu satu dengan obat, tapi obat biasanya mengurangi kemunculan. Tapi sulit untuk bisa menghilangkan. Nah menghilangkannya bagaimana? Kita cari ke sana, ke tempat yang bintang-bintang berada tadi. Kayak itulah, Dokter Ana di rumah ada kebun nggak? Ada dong. Nah kan suka ada pohon tuh. Iya. Nah pohonnya itu kadang-kadang kan ada benalunya, kadang ada yang nggak ada kan. Iya. Nah benalu, jadi si aritmia atrial fibrilasi itu benalunya banyak. Sehingga kita harus menuju ke sana. Benalunya ditebang. Nah, kalau pada kasus AF ini disebut tindakan kateter ablasi. Jadi kita menuju ke tempat jantung yang banyak benalunya. Ada beberapa cara tindakan kateter ablasi pada AF. Yang pertama yang dari awal sudah kita pakai juga, kateter ablasi dengan radiofrekuensi. Nah, radiofrekuensi ini akan mematikan benalu itu satu persatu. Jadi titik demi titik, point by point ablation, jadi titik demi titik, dicari sampai hilang betul. Kemudian cara yang kedua, itu ada juga dengan namanya cryoablation. Kalau ini adalah energi panas, kalau cryoablation adalah energi dingin. Jadi dia menggunakan balon yang dimasuk ke dalam balon itu adalah liquid nitrogen yang suhunya bisa sampai minus 60 derajat Celcius untuk mematikan benalu-benalu yang ada di sini tadi. Salah satu yang menjadi tantangan adalah kalau yang point by point tadi seperti ini kan banyak nih contoh nih pasien. Jadi awalnya ada gambaran seperti ini ya. Setelah kita cari nanti ini akan bisa hilang. Tapi karena dia banyak maka tindakannya akan lama. Ya, dan tentu ini akan membawa risiko yang tinggi juga karena dia proses untuk mencarinya satu persatu. Dan yang lain adalah yang cryo balon tadi, ini seperti ini. Nah ini pakai balon, ini tentu lebih cepat ya, tentu lebih cepat karena dia tidak titik demi titik, tapi balonnya akan menyeliputi si vena pulmonalis namanya, yang akan membuat si benalunya atau si aritmianya bisa dihilangkan. Dua-duanya ini memberi kita kesempatan untuk menghilangkan. Tapi karena dia menggunakan energi panas atau energi dingin, ada risiko jaringan di sekitarnya juga bisa terkena. Nah, di sini kadang ada jaringan lain, ini saraf misalnya, ini esophagus yang juga kemungkinan terkena. Walaupun kemungkinan itu kecil ya, mungkin hanya 1-2%. Tapi ini salah satu perhatian atau concern yang menjadi kehati-hatian buat kita. Dan ini juga sama, karena dia energinya bisa mengenai jaringan sekitarnya. Sehingga kemudian muncullah teknologi baru yang disebut dengan PFA ya. PFA ini seperti ini, kita menggunakan
Ya, ini menggunakan basket kateter yang di sini ada elektroda-elektrodanya. Sebenarnya mirip dengan cryo tadi, tapi dia tidak menggunakan energi panas maupun energi dingin. Dia menggunakan energi namanya elektroporasi. Jadi dia langsung mentargetkan sel yang mengandung jaringan yang aritmia tadi. Dan tidak mengenai jaringan yang di luar yang sel ada di luar yang aritmia tadi. Ini contoh ya. Ini ablasinya di sini. Ini pembuluh darahnya tetap aman. Ini yang diablasi bisa dihilangkan yang korslet tadi. Ini juga saraf juga aman. Ini sarafnya juga tidak terkena. Nah, inilah yang saat ini menjadi perkembangan yang sangat diharapkan akan memperbaiki tata laksana pasien dengan fibrilasi atrium. Ini contohnya. Ini adalah sel yang jaringan mengandung gangguan aritmia atau penalu tadi dengan elektroporasi atau PFA tadi terbuka. Jadi dia membuka, kemudian energinya bisa membuat mati tanpa harus mengganggu jaringan lain karena dia energi yang diberikan antara sel yang korslet dengan sel yang normal dan jaringan saraf, jaringan esofagus itu beda-beda. Sehingga dia spesifik. Makanya dia menjadi salah satu kelebihan dari teknologi PFA. Ini contoh yang kita bisa perhatikan. Di sini sebelumnya ada ini yang korslet ini ya, Dr. Ratna. Ya. Boom, 2,5 detik hilang. Wow. 2,5 detik. Sebelumnya kan kita satu. Nah, inilah yang kita belajar dari banyak negara maju bahwa ini akan menjadi game changer dalam tata laksana atrial fibrilasi. Suka bola nggak, Dr. Ratna? Wah, iya, Dok. Arsenal tuh, Dok ya. Nah, Arsenal mungkin banyak yang nggak tahu ya, cuma saya yang tahu. Tapi klub Barcelona dulu ya, itu kan juara La Liga, juara Champions ya. Karena di situ ada pemain yang super hebat siapa? Messi. Lionel Messi. Jadi begitu Lionel Messi masuk, gamenya berubah, game changer. Seperti itulah PFA. Jadi memang sudah ada pemain-pemain lain, sudah ada radiofrekuensi, sudah ada cryo. Tapi kalau PFA masuk, permainan berubah. Dan itu yang kita saksikan di banyak negara yang sudah menerapkan PFA. Kebetulan kita mendapat kesempatan Heartology Cardiovascular Hospital menjadi yang pertama melakukan PFA di tanah air ya. Wah, ya, gitu Dr. Ratna. luar biasa sekali Dok tentang PFA ini. Boleh Dok diceritakan pengalaman dokter di Heartology, bagaimana kondisi pasien saat masuk, kemudian ditata laksana dengan PFA dan kondisinya saat ini mungkin Dok? Ya, baik ya, kita tanggal 28 Desember 2024 kemarin, alhamdulillah bisa melakukan tindakan PFA pada seorang pasien umur 61 tahun ya, laki-laki. Jadi sudah muncul berdebar-debar itu kurang lebih setahun lah ya. Dan ada salah satu faktor yang menjadi pemicu juga adalah hipertensi pasiennya. Dan oleh sejawat sudah diberikan berbagai obat lah untuk menekan si aritmianya, tapi tidak hilang. Kemudian kita diberi kepercayaan untuk menangani pasien itu, dan kita lihat sebelum tindakan ya, ini EKG-nya, rekaman jantungnya kita lihat ini fibrilasi kan, ini nah ini terutama yang di lead V1 ini kelihatan banget bahwa dia bergetar-getar gitu. Ini yang disebut dengan fibrilasi atrium. Nah, kemudian kita lakukan tindakan ablasi dengan PFA. Ini kateternya seperti ini. Ya. Oh, iya. Jadi kita ada banyak elektroda di situ. Ini bisa dibentuk seperti ini, ya. Kemudian bisa juga dibesarkan, ya. Nah, seperti ini. Oke. Bisa dibesarkan. Bahkan pada kondisi tertentu kita harus membentuk dia sangat besar. Yang disebut dengan flower. Memberi semacam bom lah pada si benalu-benalu tadi. Hingga dalam waktu singkat dia bisa
dimatikan. 2,5 detik tadi itu dok ya? Ya, tapi dalam protokol kita kan satu hilang tuh cepat sekali. Tapi tentu melalui berbagai penelitian, berapa kali kita harus melakukan kayak bomnya tadi, elektroporasinya tadi. Kan ada 4 pembuluh darah di serambi kiri tadi ya. Masing-masing 8 kali. Ya, jadi 8 kali 4. Jadi total ya 20 detik kali 4. Kali 4, 80. Ya, 80 detik sebenarnya kita sudah selesai. Tapi semua itu bisa dilakukan dalam waktu 1-2 jam. Wah. Sementara kalau yang titik-titik itu kita perlu waktu 4-5 jam. Ya. Ini makanya disebut game changer. Ya. Jauh sekali bedanya dok. Kurang lebih seperti itu. Dan pasien saat ini kondisi saya mendapat kabar juga dari keluarganya dan juga dari sejawat yang merawat. Alhamdulillah kondisinya bagus dan sampai saat ini gangguan aritmianya tidak muncul lagi. Ya. Wah, luar biasa sekali. Wah, sangat luar biasa dan menarik sekali dok teknologi PFA ini, dan Heartology ini pertama ya dok di Indonesia. Ya, alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk melakukan yang pertama. Ya. Mudah-mudahan ini menunjukkan kepada sahabat detak bahwa komitmen Heartology dalam menghadirkan perawatan yang terbaik untuk pasien ya dok. Betul sekali. Dan tentu kalau sahabat detak ada merasa gangguan aritmia yang tidak nyaman atau yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai timbul komplikasi. Betul. Kita lebih baik deteksi secara dini dan tangani secara dini. Ya. Jangan ragu untuk berkonsultasi di Heartology ya dok. Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasan yang luar biasa mengenai pasien aritmia dan tata laksana PFA di Heartology. Jadi bagi sahabat detak yang mengalami keluhan seperti yang tadi sudah disampaikan, dapat berkonsultasi di dokter-dokter kami di Heartology Cardiovascular Hospital. Baik, sampai jumpa di cerita kesehatan jantung berikutnya. Salam sehat.